Nah, itu materi selanjutnya adalah rancangan pedoman anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Itu isinya seperti itu, kemudian nanti diterjemahkan dalam program kerja yang dilaksanakan oleh pengurus terpilih. Itu dirinci. Materinya itu disetujui? Oke. Nah, ini kemudian besar dan uang pangkal. Sementara ini Pak Dimas itu kan secara administrasi itu belum melaksanakan apa itu organisasi. Nah, di sini diusulkan ada karena judulnya kita revitalisasi, itu pendataan ulang. Jadi pendataan ulang, anggota-anggota baru direkap, anggota lama direkap. Nah, monggo nanti dibahas secara rinci di rapat pimpinan cabang, rapat pimpinan pusat itu setelah musad itu dilaksanakan. Jadi kapan musyawarah itu? Musyawarah itu di antara dua musyawarah pusat. Jadi nanti digunakan, monggo kalau mau ada pelatihan itu, kalau yang organisasi pada umumnya kan ada raker, rapat kerja. Nah, itu dibuat perincian itu sehingga nanti di situ ada acara pelatihan. Jadi materi ini disetujui ya, hanya besarannya sekarang. Kalau di dalam ADART lama ini kan nanti mau dibahas di perubahan ADART. Itu uang pangkalnya 15.000. Kemudian iuran 5.000 per bulan. Biaya cetak belangko 15.000. Ya, iuran anggota. Nah, ini monggo nanti dibahas secara rinci di rapim. Saya kira itu disetujui ya. Oke. 15 sama 5. Nanti mekanismenya di rapim aja. Kemudian materi berikutnya adalah rancangan susunan Dewan Pengurus Pusat. Ini terdiri dari pengurus harian, itu ketua umum, wakil ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris, bendahara umum, bendahara, wakil bendahara. Itu harian. Atau punya pandangan lain, monggo. Kalau ada pandangan lain diusulkan di sini. Nah, di sini ada bidangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, bidang organisasi dan keanggotaan. B, bidang kelestarian budaya dan lingkungan. Bidang ekonomi, kerjasama dan pengembangan SDM. Bidang pemuda, olahraga dan kesehatan. Terus bidang pemberdayaan perempuan, bidang kerohanian dan advokasi. Kerohanian kok ada tambahan advokasi, itu arahnya kemana? Jadi gini, kerohanian dan advokasi. Istilah advokasi. Nah, ini hanya penggabungan saja, karena supaya tidak ada bidang ekokean digabung di situ.
Karena selama ini tidak ada advokasi. Ya boleh. Ya silakan kalau mau digabung kerohanian sendiri itu di bidang pelatihan budaya, feedback dan C supaya tidak terlalu kontras karena perempuan langsung menentukan langsung kerohanian dan kita. Nah perlu di pindah di bidang lain. Boleh. Ini mau di bidang di mana? Yang di C atau di masuk di C atau di mana? Atau di B atau mana tadi? Jadi gini, gambaran kenapa kerohanian, advokasi di kerohanian. Kita itu organisasi yang berbasis budaya. Biasanya sentuhannya itu terhadap iki haram atau halal. Gitu ya. Jadi dan ada pemahaman yang sudah salah kaprah di Pak Dimas, itu hanya milih satu golongan. Di dalam ada RT-nya itu seluruh. Sehingga kenapa di situ digabungkan advokasi. Yang pertama advokasi untuk mengadvokasi manakala ada anggota yang terkena kasus baik sosial, budaya, dan agama. Itulah di situ cara. Jadi kalau digabungkan itu hanya untuk litbang dan ini malah nanti gawean malah kokean. Jadi umumnya di sini kita itu berbasis budaya. Saya kira itu gambarannya. Pada waktu kita rapat di steering komite itu kan di situ arahnya. Bagaimana masih kebanyakan bidang atau kurang atau sudah cukup atau ditambah? Yang tidak perlu yang mana mau dihilangin atau ditambahkan gabung? Boleh tidak banyak bidang. Tapi kalau itu kan bidang pemuda, olahraga, kesehatan satu paket itu ya? Iya. Satu paket. Mungkin yang lainnya monggo yang bisa digabung apa? Bisa digabung. Ini kan sebenarnya gabungan juga. Semua gabungan. Ya memang kalau mau apa ya komplit memang ya. Tapi kan saja kalau. Yang jelas itu di pengurus harian. Itu yang perlu diperbaiki. Kita judulnya mau tidak mau revitalisasi itu yang sekarang berjalan kita koreksi bareng-bareng. Seperti bendahara umum dan wakil bendahara, kenapa cukup 2? Karena tidak ada bendahara lain, hanya satu. Kalau kegiatan-kegiatan itu hanya ad hoc. Jadi jangan punya bendahara arisan, bendahara rohanian, itu satu aja. Kalau kegiatan-kegiatan itu di Pokja-Pokja itu hanya ad hoc. Jadi seluruhnya terkumpul di bendahara. Nanti ironis yang kemarin-kemarin itu bendahara umum pegang 1 juta bendahara. Di bawahnya kerohanian bisa 5 juta. Ini kan jadi ironis. Nah ini yang harus diperbaiki. Saya kira itu ya. Monggo nanti yang generasi muda itu dicermati itu kembalikan lagi. Mengenai job description-nya enggak dicantumkan sekali. Ya nanti job description-nya dirapim di pengurus terpilih nanti akan di situ jobnya masing-masing tidak. Masih ada tambahan lagi, monggo. Untuk rencana susunan Dewan Pengurus Pusat untuk menempatkan tokoh-tokoh
kita yang ada di Jogja perlukan ditempatkan di penasehat misalnya di atas pengurus ini. Jadi ada penasehat, siapa di situ tokoh-tokoh Pak Budimas yang dulu atau tokoh-tokoh yang dari wilayah Banyumas itu ditempatkan di mana? Nah ini apakah bisa ditempatkan sebagai penasehat di atasnya pengurus harian? Khusus Pak. Dari Pak siapa? Saya Alwi Pak. Pak Alwi. Oke, jadi struktur organisasi di ADART lama itu nanti ada perubahan mengikuti Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013. Jadi susunannya adalah pengurus, dewan pembina, dewan penasehat. Jadi tidak dewan pengawas. Jadi tidak mengenal penasehat, sesepuh tidak mengenal. Jadi makanya supaya kita bisa lapor dan mendaftarkan diri di Kesbangpol itu susunannya harus mengikuti undang-undang itu. Yang kedua, di dalam undang-undang itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah berbadan hukum, yang kedua tidak berbadan hukum. Kita dari dulu sudah sepakat Pak Budimas itu organisasi massa yang tidak berbadan hukum. Jadi itu sudah disepakati itu karena supaya tidak ke HAM. Jadi kita hanya di HAM, jadi tidak sampai ke hukum HAM. Saya kira itu penjelasannya. Jadi nanti di sini kan ada selanjutnya ada rancangan pengangkatan Dewan Pembina dan Pengawas. Di situ wadahnya. Nah, di situ di dalam ADART lama itu sesepuh, penasehat dan seterusnya itu diangkat. Pelindung diangkat. Nah, ini rancangan itu seperti ini. Monggo kalau ada tambahan dan itu tadi sebagai penjelasan. Saya kira itu ada lagi monggo. Ada Pak. Monggo. Ini apa tambahannya di G, bidang kerohanian dan advokasi. Pemahaman saya kalau advokasi adalah berkaitan dengan hukum. Ya. Nah, kalau diperluas, misalnya kita kan banyak keluarga yang nanti ini kabarnya banyak istri minta cerai. Saya usulkan bidang kerohanian, kanseling dan advokasi. Oh, iya. Jadi advokasi pemahaman saya, menurut saya Pak ya, itu hukum Pak. Jadi di luar itu tidak ada itu. Kalau masyarakat itu kanseling atau apa, nasihat perkawinan, BPM dan sebagainya itu, nah, itu barangkali bisa masuk situ. Kedua, halaman berapa tadi ya? Halaman pokoknya yang intinya rencana besar uang pangkal dan iuran anggota Persatuan Konsultan Indonesia. Saya curiga ini jangan-jangan plagiat tapi nggak sadar. Ya. Mohon maaf. Ya. Kalau plagiat ngomong saja daripada kita bermasalah di kemudian hari Pak. Ya. Ini Pak. Ini plagiator ini Pak. Jadi ini Jadi mohon maaf kalau itu memang contoh ya jujur aja karena kok sistematis banget. Terima kasih. Saya akui. Ya betul, ini copy paste. Karena dari sekian banyak SC itu KB itu wis tua-tua. Gitu loh. Jadi makanya di dalam grup WA itu sudah bola-balik silakan mau usul. Tidak ada yang komen gitu. Nah, jadi Wongnya turu. Gambarnya wongnya turu. nah, iya.
Wongnya turu. Jadi di mana yang ada itu dikoreksi aja. Masukan pemerintah di bapak-bapak. Nanti yang rancangan bisa uang pangkal. Itu lah pasal penting Di atas sendiri ya itu. judulnya. Ya, judulnya Takut Dimas. Anggota Paku Dimas Persatuan Nasional Bagus. Ya. Lainnya monggo. Dan itu ditambahi konseling yang advokasi. Bijak, kerohanian, konseling dan Ya. Dan dilanjut. Kalau bidang-bidang itu untuk penggalian dana masuk di mana? Karena itu kan mungkin juga bekerja. Itu kira-kira masuk di bendahara atau di mana? Atau tidak ada? Maksudnya penggalian dana. Ya, maksudnya dalam organisasi kan. Jadi organisasi ini itu pertama berasal dana dari mana? Dari anggota iuran itu. Kemudian kalau penyelenggaraan itu ad hoc, dibentuk sama pengurus mau mengadakan kegiatan apa yang tentunya akan menimbulkan ada pendapatan, tapi tidak bertentangan dengan ADRT. Ya. Ini ya, yang cara strategis itu kan ada visi, itu memang masih kosong. Enggak ada. Ada ya? Enggak ada. Ada. Ini sudah ada lain tambahan enggak? Sebelum kita ke perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nanti kelengkapannya program-program itu silakan dirapin. Ada lagi, kita lanjutkan ke perubahan anggaran dasar main cepat rampung. Moga dibuka di anggaran, dasar yang dibuat tahun 1995 tanggal 18. Pembukaan tetap. Ini yang perlu dicermati ya. Pembukaan tetap. Nama bab 1 pasal 1. Nama, waktu dan kedudukan. Ayat 1, ayat 2 tetap, ayat 3 berubah. Redaksional menjadi pusat organisasi Paku Dimas kedudukan di daerah istimewa Yogyakarta. Karena di ayat 3 pusat organisasi Paku Dimas berkedudukan di ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau di ibu kota ini kan
di DIY. Jadi kalau nanti di Sleman atau di Bantul atau dan seterusnya itu tidak bisa kedudukannya. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta. Nah selama ini yang rodo piye gitu ya. Ketuanya sopo, sekretariatnya di situ. Nah ini makanya sekalian dirubah saja, jangan berkedudukan di ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta kan yang Yogyakarta, bukan di Sleman. Setuju ya? Dilakukan Pak, ibu kotanya ya? Ya. Jadi berkedudukan di daerah istimewa Yogyakarta. Ibu kota provinsi. Tapi ada kemungkinan nanti di dalam pengajuan di Ibu kota provinsi. apa mau istilah Kesbang itu bisa direvisi, nanti dibetulkan redaksionalnya. Tapi ini sementara itu ya, pusat organisasi Pakudimas berkedudukan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini kenapa kronologisnya para senior kita itu dulu pada waktu mendirikan Pakudimas itu berlaku untuk nasional. Nah ini kan kita sepakati turun grade hanya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan perlu bapak-bapak ketahui di sini, Pakudimas sebetulnya nanti ada di item ini itu bukan khusus anggotanya, bukan khusus orang-orang dari daerah Banyumasan. Itu yang keliru salah kaprah. Jadi siapa saja yang suka berdialek Banyumasan gue oleh jadi anggota. Ojo kaya bojone Pak Misno, wong Jogja ora bisa. Lah mau nang kene iki monine, siapa saja yang senang berdialek Banyumasan, kowe muli dadi anggota. Jadi ora terus kowe kudu wong saka Cilacap, Purbalingga. Yang salah kaprah kan disebut itu. Sehingga wong sing asline Jogja rada minder. Aku dudu asline palsu gitu. Kayak bojone Pak Jamingun, oh tidak orang bisa jadi anggota nih kayak gue. Banyak juga. Iya, gitu. Jadi, nah karena ada contohnya hiji, ada contohnya Pak Sukoco. Nah, Pak Sukoco gue sini nih, tapi si aktif alhamdulillah. Ya, gitu. Ayo Bu Imam. Orang Bu Imam tetap bisa jadi anggota, mau senang bojone di area mana? Ada ngomong di area Banyumasan baik. Saya kira itu ya, jadi mulai saat ini itu jadi anggotanya itu bukan orang berasal dari Tlatah Banyumasan itu jadi anggota, bukan. Yang selama ini digaungkan kan itu. Padahal nanti bisa baca panjenengan di ADRT-nya. Sudah dibuat dari tahun 95. Itu terus ke ujung-ujung digawe dheweke ora. Berarti tekanannya pada kata dialek. Betul. Yang kedua perlu ada tanda kurung. Ya di mana boleh juga di dialek Banyumas. Nanti ada ketemu di pasal yang sebelah itu. Saya hanya prolog saja karena selama ini sudah salah kaprah nek anggota Pakudimas kudu wong kana gitu. Padahal bahasanya dialeknya yang di ini kan. Itu nggih, dilanjut pada berdua azas dan tujuan. Karena ini menurut hemat kami anggaran dasar itu untuk pedoman sangat penting, makanya ya syukur alhamdulillah sekarang masih jam 11 jam 12 rampung pertemuan jam 8. Gitu loh. Tapi ini dicermati. Kedudukan azas ya Bapak Pakudimas berasas Pancasila tetap. Tujuan
Nah, dia sing mandan dicermati, tapi aku ora wani ngrobah. Ora wani ngusulke ngrobah. Tujuan memelihara dan mengembangkan persatuan-kesatuan antara monggo dibaca bahasane seperti itu para senior kita buat, tapi tidak berani merubah karena saya tidak bisa memahami. Nah ini loh Pak, melestarikan kehidupan dialek Banyumasan di kalangan anggota, ikut aktif dalam seluruh proses pembangunan nasional. Ini sih mata nabot gitu. Nah tapi aku biar merubah itu. Apakah nasionalnya mau dihapus? Gitu. Keduren. Ben sing ngurusi Pak Jokowi bae. Jokowi sono. Oh Bapak Bro ya sekarang Pak. Ya gitu loh. Nasionalnya dibilangin ya. Abotan lah. Bukan lokal berarti. Bilangin Mas. Nasionalnya itu. Silakan. Ya. Oke, nang kan diusulkan tujuan ya. Nomor 4 iku gue apa nomor 4 gue? Nomor Nasional diganti apa? ayat 4 itu apa gue Mas? Baca. Ayat 4 ikut aktif seluruh proses pembangunan nasional. Ini diusulkan didil, maksudnya didilin berubah menjadi meningkatkan mengembangkan bidang ekonomi anggota. Jadi supaya ada sentuhan ekonomi kerakyatan, bu istilahnya apa, tapi menyentuh orang budaya, seni dan lain sebagainya. Ini silakan dikembangkan simpan pinjam tapi secara profesional. Ojo ngurusi simpan pinjam iki terus ora digaji. Dia carane simpan pinjam sing ngurusi ya profesional. Ojo terus dia nusuk dakoh. Orang bakalan maju dan tidak akan ngurusi kali. Jadi nek kata Pak Purbaya sing lagi ngetren iku ora gratis-gratisan supaya maju. Jadi pada ayat keempat itu diganti ini. Terus ada tambahan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sumber daya anggota manusia, anggota maksudnya. Nah ini saya melihat banyak potensi di Pak Kudimas yang mempunyai profesi-profesi seperti Pak Mardi, terus generasi di bawah Pak Mardi. Pak Mardi sendiri itu kan punya TUK ya Pak, tempat uji kompetensi. Oh dulu, sekarang kan konsennya masih ada. Nah, baik TUK yang Perbarui. ya diperbarui enggak, nanti ada wujud nyata, namanya TUK baik itu yang teknik maupun non teknik yang bisa kerjasama dengan BNSP. Itu namanya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Nah, gue banget itu tadi pertanyaan Pak Zen tadi itu bisa mendatangkan uang dari sini. Yang di mana? Untuk organisasi pelatihan. Tapi kalau sekarang kan harus bekerja sama dengan BNSP. Kalau Pak Mardi tidak usah diterangin, terus melarang. Saya kira itu dia. Monggo. Bab kedaulatan nomor 4. Kedaulatan Pak Kudimas berada di tangan anggota, dilaksanakan sepenuhnya dalam musyawarah pusat. Itu tadinya itu kan temu paguyuban. Jadi di sini memang ada kosakata yang bolak-balik atau bingungi. Pertama temu paguyuban, kemudian menggunakan kata musad. Ini langsung dirubah saja menjadi musyawarah pusat. Itu ke? Bab
4. Fungsi, sifat dan fungsi itu tetap. Pasal 6 fungsi Pakudimas tetap. Bab 5 usaha tetap tidak dirubah sampai dengan pasal 9. Keanggotaan. Nah ini pasal 10 tetap, pasal 12 tidak ada perubahan tetap. Sampai dengan pasal 14 dicermati monggo. Pasal 14 baru ada perubahan. Selamat datang. Selamat datang Mas Imam Utaroh. Nah, kita tambah bagus. Pasal 14 nggih. Pasal 14 dirubah menjadi pengurus pusat berkewajiban untuk menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah pusat, memperhatikan saran pembina dan pengawas. Ini dari ayat ke-1 itu karena ada sesepuh, pelindung, penasehat tingkat pusat. Nah ini disesuaikan dengan undang-undangnya. Ini hanya merubah itu aja. Yang keputusan temu paguyuban bahasanya itu disesuaikan dengan musyawarah pusat. Begitu juga di ayat kedua itu sebetulnya merubah temu paguyuban menjadi musyawarah pusat. Ayat ketiga ya. Ya, jadi itu masih tetap yang ayat ketiga. Jadi pengertian komisariat dan cabang. Kalau cabang itu masih di dalam DIY, komisariat di luar DIY. Banyak Magelang Kabupaten itu menggunakan komisariat bukan cabang. Ya. Kalau di luar DIY. Pasal 15 itu sama. Jadi perubahan pasal 15 itu kata-kata temu paguyuban itu dan seterusnya diganti menjadi musyawarah pusat. Itu aja perubahannya itu. Ya pelindung itu diganti susunannya hanya pembina dan pengawas. Pasal 16 dihapus. Untuk pertama kali pengurus pusat, sesepuh, pelindung, penasihat dipilih, diangkat, rapat paripurna paripurna dihapus. Tidak ada. Itu kan pertama kali. Bab 10, nah ini sesepuh, pelindung, penasihat diubah menjadi pembina merupakan. Nah tadi ada pertanyaan dari Bapak itu tadi. Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan pembinaan dan mengarahkan kepada pengurus pusat, pengurus cabang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan muscap. Anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dan pengaruh di dalam Pakudimas. Maksudnya tadi tokoh-tokoh itu tadi di sini bisa masuk menjadi. Begitu juga ayat kenapa? Kenapa Pak Jam? Pasal 16 itu ayat kedua itu Dewan Pengawas. Itu disebutkan sudah ayat kedua merupakan badan itu sama.
Ya. Bab ke-11. Sesepuh hidup melayani Oke, ngobrol. Interupsi Pak. Ya. Jadwalnya ini jam 11. Belum selesai sidang pertama. Nanti sidang kedua jam 10.30. Lama jam 11.30. Jadi mohon dipercepat pembahasan masalah itu. Ya. Jadi pembahasan ini nanti dipercepat ini, kemudian makanya ini masih sampai bab 11. Dipercepat ya. Ini bab yang sensi menurut Purbaya. Bab keuangan. Nah, ini tadinya iuran wajib anggota Rp1.000. Dirubah menjadi 5.000 sesuai dengan tadi usulan itu. A. Uang pangkal anggota. B. Iuran wajib. Sumbangannya tidak mengikat. Usaha lain yang sah. Simpanan sosial warga. Ini masih tetap, jadi tidak berubah. Uang pangkal itu kok. Kenapa? Ya mungkin didaftar ada uang pangkal. Intinya bawa modal organisasi. Gitu loh. Nah, ini bab 12 musyawarah dan rapat pasal 19. Ini dirubah menjadi, ini hanya menegaskan musyawarah dan rapat-rapat terdiri dari musyawarah pusat yang tadinya monine temu paguyuban dan seterusnya. Sing rodo bingung walaupun aku ya mau apa, tapi rodo bingung. Tadinya kan temu paguyuban dalam kurung musyawarah pusat. Itu dirubah menjadi musyawarah pusat dalam kurung pusat. Rapimpus, rapat pimpinan pusat. Musyawarah cabang muscap, rapat pimpinan cabang rapimcap, dan seterusnya. Setuju nggih? Supaya cepat. Aku paguyuban. Pengambilan keputusan pasal 20 menjadi pasal 19. Musyawarah dan rapat tersebut dalam pasal 18 adalah sah apabila dari separuh lebih dari jumlah urusan. Nah, ini masih tetap pembubaran masih dirubah seperti itu karena pasalnya berubah aja. Peraturan peralihan itu juga berubah karena pasal. Saya kira kemudian ditetapkan di Yogyakarta tanggal 30 November. Nah, itu anggaran dasar. Kemudian kita ke anggaran rumah tangga. Jadi kalau pembahasan atribut dalam bahasa sidang KIP itu kami tidak menguasai. Jadi atribut tetap tidak bisa, karena tidak bisa menerjemahkan logo-logo. Tetap ya, barangkali ada yang mempunyai kemampuan, monggo dicermati logonya itu seperti apa. Terus kan kami di tim SC ora iso maca logo iki ana udi ana apa dan lain sebagainya. Saya kira tetap nggih. Nggih. Dan anggota tetap hanya pada bab 5 susulan dan persyaratan pengurus. Nah, ini dianggap penting dirubah karena pengurus pusat terdiri dari A. Sesepuh, B. Pelindung, C. Penasehat. Jadi D. Ketua umum.
Jadi selama ini organisasi mesti dibayang-bayangi kalau sesepuh pelindung nasihat. Jadi Pak Mudimas ketua umumnya raja apa-apa, kewalat terus. Makanya bisa ikut dirobah ketua umum, wakil ketua, dan seterusnya. Jadi supaya mandiri, orang terus dibayang-bayangi. Dewan Pembina dan Pengawas itu hanya diperlukan saja kalau dipandang perlu ada yang tidak sesuai dengan anggaran dasar, tapi tidak terus mempengaruhi. Ras setuju aku nih seperti itu, tidak usah seperti itu. Jadi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya saja. Pasal 5 begitu ya. Pasal 6 terus sampai pasal 7. Setuju seperti itu, G? Ya. Pasal 8 tetap. Pasal 9 nah ini tidak mati. Pasal ya. Yang mana? Peserta musyawarah dan rapat. Musyawarah pusat dihadiri oleh peserta dan peninjau. Ya betul ya. Itu pimpinan. G. Indonesia juga 6 itu peserta musyawarah rapat. Itu judulnya 1 kalau ada tempat hiburan. Mana? Di mana? Judulnya peserta musyawarah dan rapat itu di item pasal 9 ayat 1 satu paguyuban di sini. Oh iya, temu paguyuban itu dirubah menjadi toh. Dirubah menjadi bawahnya, Sebaliknya. ya. Itu kan dirubah menjadi musyawarah pusat dihadiri oleh orang Anggol, istilah temu paguyuban meneh. Siji wae sing dienggo. Nggih? Nggih. Sampai pasal 11 itu seperti itu perubahannya. Setuju? Ya, tapi dirubah seperti itu. Ya. Bab sekarang yang kontroversial itu di keuangan. Iuran wajib anggota 5.000. Tadi sudah disetujui, tadinya 1.000 setiap bulan. Setuju nggih? Setuju. Nggih. Ora abot, Bro. Nggih. Bab ini tetap, tata cara pemilihan tetap, peraturan peralihan tetap. Kemudian ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30. Oke. Saya kira sudah selesai tugas kami. Jadi sidang pleno ke-1 sudah selesai. Kemudian dilanjutkan sidang pleno kedua, laporan pertanggungjawaban Ketua Umum periode 2018 sampai 2021. Kami persilakan Pak Isno. Oke. Hanya mengkritisi yang belakang tadi. Pak Isno sebagai ketua umum, kemudian menjadi pimpinan sidang. Itu kan sesuatu yang tidak terjadi. Itu aja. Ya, jadi Pak Misno di sini selaku pimpinan sidang karena anggota steering komite ekstrim, bukan sebagai ketua umumnya. Ya, tapi kan posisinya dia dua-duanya masuk. Ya, tapi ini kan tadi walaupun sudah agak keliru, tapi sudah disetujui Pak. Jadi orang itu dicabut. Oke, mohon maaf gitu ya.
Monggo untuk Pak Wisnu laporan pertanggungjawaban.